mengalami dam yang cukup dalam ya, koreksi yang cukup dalam dari 600 juta ke 450 juta, turun 250 juta dalam beberapa hari ini, dan sekarang ada di harga 519 juta hari ini tanggal 16 Januari 2021. Sebelumnya mohon maaf apabila suaranya tidak jelas atau penjelasannya kurang bisa diterima, atau suaranya bergetar, karena emang suaranya seperti ini. Jadi langsung saja, ini ada di time frame 1 week atau 1 minggu, dan hal yang utama dalam analisa adalah tentukan wilayah area resisten ada di 580 lah, dan support sementara ada di, kita kasih warna merah supportnya, $451 juta. Oke, sudah jelas semuanya. Hal yang pertama adalah resisten dan support, lalu kita perkecil, lalu kita menggunakan alat bantu seperti parallel channel. Nah, kita tarik sampai sip, sudah jadi seperti ini. Lalu kita flashback ke tahun 2017 ketika ia mencapai 300 juta lalu koreksi sampai sangat dalam sampai ke kita sekarang analisa secara pahitnya dulu ya, apabila dia koreksi dalam. Ini kita copy, clone. Nah, oke. 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 Oke, sip. Nah, sudah sama garis antara penurunan ini kita buat di sini sama. Nah, jadi perkiraan apabila ia koreksi yang cukup dalam beberapa bulan, beberapa minggu ke depan, perkiraannya adalah resisten ada di 300 juta sampai 450 juta. Patokannya adalah
resisten tahun 2017 menjadi area support di tahun sekarang di 2021. Di sini support. Nah, di sini adalah supportnya. Lalu ini untuk yang pahitnya ya, supportnya. Jadi kita bisa bisa berjaga di 300 juta sampai 450 juta. Kita mulai akumulasi. Kalau pertanyaan adalah untuk holding, kita mulai dari situ. Dan kalau untuk harian, kita bisa update di time frame yang lebih kecil seperti 15 menit, 1 jam, minimal di 4 masih minimal di 4 jam untuk beberapa jam depan, atau one day di time frame untuk trading harian. Kalian mulai dari time frame 1 hari sampai 15 menit atau 5 menit paling kecil ya. Jadi inilah apabila ia akan mengalami koreksi dalam pahitnya. Tapi apabila dalam waktu dekat beberapa bulan ke depan dia masih menginginkan untuk uptrend, ini dengan ini dengan catatan apabila bulan ini tidak menembus support, tidak menembus resisten terdekat, yaitu di 600 juta. Nah, jadi dia akan kemungkinan besar akan mengalami koreksi dalam. Apabila dia melanjutkan tren positifnya, kita hapus dulu untuk downtrendnya. Akan sampai di mana? Oke. Ini resisten sebelumnya. Gambarnya nggak kelihatan. Lalu resisten baru apabila dia tembus adalah sampai level 760 juta. Apabila dia mengalami kenaikan harga, melanjutkan uptrendnya. Pertanyaannya adalah kapan waktu yang tepat untuk holding aset Bitcoin ini? Jawabannya adalah satu, yang pasti ketika yang aman, yang pasti ketika ia mengalami downtrend di area ini di 300 juta sampai 450 juta. Itu ya jawaban yang pasti nomor satu, yang teraman. Yang kedua adalah ketika ia menembus garis resisten di 600 jutaan, dia tembus, kita bisa boleh masuk. Namun itu juga dengan catatan adalah itu cukup beresiko, karena kita tidak tahu ketika ia tembus akan terus lanjut atau langsung koreksi turbulence. Nah, kita nggak pernah tahu itu. Cuma keadaan market terjadi ketika resisten tembus itu akan berlanjut
uptrend, biasa terjadi seperti itu, rata-rata pergerakan market yang akan terjadi. Tapi namanya analisa tidak sepenuhnya tepat, tidak sepenuhnya salah juga gitu. Jadi bagaimana yang aman untuk masuk BTC, untuk holding BTC adalah itu. Jadi apabila kita tetap ingin masuk di aset BTC ini, bagaimana caranya? Yaitu kalian bisa merubah time frame ke 15 menit, ke 4 jam, 1 jam untuk scalping. Nah, jadi untuk holding saat ini belum disarankan karena masih harapannya masih digantung dengan BTC ini, apakah dia minggu-minggu ini ya, apakah dia ingin lanjutkan uptrend atau downtrend, kita masih digantung soal itu. Dan inilah analisanya dari pahit ke manisnya. Manisnya juga masih beresiko, jadi disarankan tetap jangan ceroboh dalam investasi di Bitcoin ini, di koin cryptocurrency. Dan apabila dia downtrend, dia koreksi dalam downtrend, kemungkinan besar seperti biasa sebagai induk pasti yang koin-koin yang lain juga ikut juga. Namun begitu dia ikut altcoin ini, altcoin apakah dia akan mendapatkan seasonnya atau tidak gitu. Jadi yang teraman tetap main di altcoin yang harganya masih terjangkau di kantong. Dan apabila altcoin itu sendiri down, kita bisa menabung lagi, contoh-contoh aset. Dan altcoin apa yang potensinya aman tapi potensi peningkatannya juga lumayan besar, mendapatkan reward yang cukup lumayan besar. Nah, nanti kita update ya setelah video ini di next video berikutnya. Jadi tetap hati-hati dalam menggunakan aset dana safe IDR atau USDT sebelum masuk market cryptocurrency. Pelajari dengan benar teknikalnya, saran, belajar dengan siapapun yang memberikan kita manfaat. Jangan malu untuk bertanya. Ya seperti itu aja analisa sangat simpelnya dari saya. Semoga bermanfaat dan semoga membantu dalam mengelola keuangan kita di masa pandemi ini. Semoga menjadi solusi untuk mendapatkan passive income sehari-hari, setiap minggu atau per bulan. Ya seperti itu aja videonya. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses trader hebat.